Hai, ketemu lagi dengan Koko Antoni ya, petarot Indonesia. Luar biasa. Tetap semangat ya teman-teman ya. Hari ini pasti hari yang luar biasa buat teman-teman ya. Harus selalu menikmati hidup ya, dan harus bisa menguasai keadaan menjadi baik. Nah, yang terpenting cuma satu pesan Koko Antoni, tetap semangat, tetap bersyukur, selalu sehat, maka rezeki besar akan datang dalam hidup kita. Nah, hari ini ya, Koko Antoni kedatangan seorang tamu. Nah, sehat ya kabarnya ya? Sehat. Nah, sehat luar biasa. Kita mau ramal nih ya. Iya. Kita mau cari tahu keluh kesahnya, sedihnya, bahagianya dia. Ya, kita akan bongkar semuanya. Oke? Tidak berlama-lama lagi, Koko Antoni akan memulainya. Oke, gue mau tanya nih dek, tanggal, bulan, tahun lahir kamu? 2 Maret 90. 2 Maret 22 Maret 22 Maret 90. Oke. Ya, satu kali kocok aja. Satu kali aja. Oke. Nah, sebelum kamu bertanya, Koko dulu ya, mau cari tahu dulu dari versi tarotnya tentang kehidupan kamu. Oke? Kita lihat keadaan dia saat ini. Keadaan dia untuk saat ini selalu ngeblank. Nah, badan di mana, pikiran di mana. Terkadang bicara pun tidak nyambung. Ini terlihat jelas. Ya, ini menurut tarot ya. Oke, kita lihat untuk rezekinya. Untuk rezekinya memang untuk saat ini agak sedikit sulit ya, antara kebutuhan dan pemasukan, akhirnya pengorbanan diri. Jadi kamu bekerja deh? Iya. Bekerja ya. Nah, jadi diandalkan. Kasihan juga ini untuk rezekinya ya. Nanti kita bahas ya, biar bisa terbuka rezekinya jauh lebih baik ya. Untuk asmaranya. Untuk asmaranya, kalau dilihat dari tarot di sini banyak tekanan batin ini. Udah berkeluarga? Sudah berkeluarga ya. Ini banyak tekanan batin ini masalah rumah tangganya ini. Nanti kita cari tahu juga. Ya, harus sabar-sabar ya. Dia ini ketawa tapi sedih perasaannya. Ini pura-pura happy aja ini teman-teman. Gak apa-apa ya. Kita bongkar dari tarot kita ya. Kita lihat lagi untuk pertemanan, persaudaraan dan lingkungan dia. Ini berjalan, banyak orang yang prihatin jadi sama kamu nih. Ya, banyak solusi yang kamu dapat, tapi karena kamu tidak mampu menjalankannya, akhirnya cuman kamu telan aja ini. Ya, cuman orang cuman bilang sabar ya. Ya paling gitu doang ini udah. Ya, ini dia nih, teman-temannya banyak yang sayang sama dia, saudara-saudara banyak yang sayang sama dia, tapi apa daya, kemampuan dia yang tidak dimiliki. Ini terlihat jelas dari tarot, ya. Jadi yang harus kamu lakukan untuk saat ini harus mencari satu perlindungan. Ya, perlindungan itu kepada Tuhan. Ya, kamu nggak bisa minta perlindungan kepada teman, saudara, orang tua, ini sulit. Ya, kamu hanya bisa minta perlindungan kepada Tuhan. Ya. Yang harus kamu hindari untuk saat ini, jangan pernah kehilangan kepercayaan diri. Ya, hadapi dengan ketenangan. Karena kalau secara batin yang Koko rasakan, memang ini ada satu karma. Ya, yang tadinya orang tua kamu nggak setuju, tapi kamu memaksakan. Ya, itu yang terlihat jelas. Nah, makanya teman-teman, satu hubungan, apabila orang tua kita ada satu keganjalan, cari tahu, obati rasa keganjalan itu agar orang tua kita setuju dengan pasangan kita. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah melawan. Kalau kita suka sama seseorang tapi orang tua kita nggak suka, kita cari, kita pelajari bagaimana biar orang tua kita ini sayang dan setuju dengan hubungan kita. Kalau kita lawan, ya maaf sekali lagi, korbannya seperti kamu. Akhirnya tidak peduli. Kamu mau ngadu ke orang tua begini-gini, ya udah biasa aja akhirnya. Akhirnya kamu telan sendiri penyesalan yang terjadi. Ya, yang akan terjadi hari ini, ya minggu ini, bulan ini, tahun ini ke kamu. Kamu harus banyak-banyak berdoa biar kamu keluar dari suasana lingkungan ini. Ya, kalau enggak, waduh, penderitaan luar biasa yang kamu alami. Ya, karena apa? Karena kita menikah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, yang ibaratnya jangan sampai menyesal. Tahu gitu nggak usah nikah. Dulu saya waktu belum nikah hidup saya bahagia. Kenapa saya nikah sekarang hidup saya begini? Ini nggak boleh. Ya, nanti kita cari solusinya. Ya, biar kamu bisa keluar dari keadaan saat ini. Ya, itu yang terlihat dan terbaca dari Koko Antoni. Ya, teman-teman.
dari adik kita ini. Sekarang Ko Antoni mau nanya, apa yang mau ditanyakan kepada Ko Antoni? Nggak apa-apa, tanya aja. Ya, tanya aja pokoknya. Kita akan cari tahu dan membahasnya. Oke, apa yang mau ditanyakan? Kalau untuk rezeki kok Nah, untuk rezeki ya, kita lihat ya. ada hal Untuk rezekinya ini, lihat. Petir, pohon, tuh. Jadi percuma, kamu mau kerja macam manapun, kamu nggak akan nikmati. Nah, kamu mau makan enak, bagaimanapun tetap kamu nggak nikmati. Sebenarnya rezeki banyak buat kamu, tapi kamu sendiri yang tidak bisa menggunakan rezeki itu dengan baik. Sebenarnya nggak ada masalah rezeki buat kamu ini. Cuman ya pesan Koko sih, ya untuk rezeki ya jangan terlalu jujur lah. Kamu dapat berapa, jangan semuanya kamu bilang, mendingan kamu sisihkan. Ini dia, ya jangan. Ya, kalau bisa jangan. Bukan Koko ngajarin kamu nggak baik, bukan. Tapi karena apa? Kamu udah bekerja keras dari pagi, siang, sore, malam. Tapi kamu udah dapat, bukan kamu yang nikmati. Ini kan nggak boleh. Ya, berarti kan dimanfaatkan. Ya, jadi untuk rezeki kamu nggak ada masalah deh. Yang penting kamu bisa menggunakannya dengan baik. Ya, amanlah untuk rezeki. Ya, apalagi? untuk hubungan Nah, dengan pasangan Iya. kita lihat. Sebenarnya hubungan dengan pasangan ini sebenarnya tidak ada masalah karena ini ada orang ketiga. Orang ketiga ini yang suka mengadu ini. Makanya terkadang ya memang nggak salah kamu terbuka sama pasangan, tapi ketika kamu terbuka dengan pasangan kamu cerita ke orang ketiga, masuklah kata-kata orang ketiga, akhirnya berubah lagi. Malam dia bilang oke, tapi pagi udah nggak oke lagi. Ini sering terjadi dalam hubungan keluarga kamu ini. Ini yang harus kamu bisa ibaratnya mendewasakan pasangan kamu. Kamu harus berani cerita apa adanya. Ya, karena bagaimanapun namanya manusia, sejahat apapun, ya sebodoh apapun, sepintar apapun, kalau kita bicarakan pelan-pelan, semuanya akan baik-baik. Ya, jadi kalau untuk pasangan memang terlihat jelas dari taruh di sini memang lagi tidak baik-baik. Ya, karena ada orang ketiga. Nah, ini yang menghasut maksudnya. Yang menghasut. Ya, yang Bukan terlalu perselingkuhan. Oh, bukan perselingkuhan. Ini tidak terlihat perselingkuhan. Koko akuin lakimu ini setia. Koko akuin lakimu setia. Cuman bodoh ngambil tindakan. Itu dia. Inilah yang ibaratnya jadi beban buat kamu. Nah, karena apa? Yang udah kamu setujui berdua, terkadang posisinya ini tiba-tiba bisa berubah. Nah, jadi kamu sama pasangan kamu sebenarnya masalahnya ini suatu ketegasan, mengambil suatu keputusan. Jadi kamu harus bicara, harus lebih terbuka, harus bicara apa adanya. Ya, nanti dengan sendirinya maka pasangan kamu pun bisa berubah. Oke, apalagi? Untuk harapan dan cita-cita kok kira-kira terwujud. Oke, kita lihat ya. Tuh, kalau kamu bekerja keras, kamu berkomitmen, apapun yang kamu inginkan akan terjadi. Yang pertama yang terlihat dari taruh di sini, kemandirian tempat tinggal. Ya, kemandirian tempat tinggal. Artinya, kamu mau membentuk keluarga kecil yang ibaratnya hanya kamu dan pasangan kamu yang membentuknya. Itu kerinduan yang terlihat jelas dari tarot. Ya, nah ini yang terlihat jelas. Ya, pelan-pelan nanti kamu bisa ibaratnya pindah, membentuk rumah tangga sendiri. Karena kalau dilihat dari sini, memang pasanganmu ini kelakuannya seperti anak kecil. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya, ini dia, masih ada main-mainnya, masih bisa ketemu sama teman-teman dulu. Nah, kalau misalnya kamu punya anak nangis pun ya begitu aja. Yang ketika kamu lagi mengandung dia apa namanya, ibaratnya wah luar biasa lah. Ketika lahir tidak sesuai harapan. Nah, ini dia. Ya, jadi kamu harus lebih terbuka dan kamu harus berani bicara. Ya, biar dia bisa berubah. Nah, intinya pasti akan dapat jalan terbaik. Kalau dilihat dari taruh di sini, tahun depan akan terjadi kemandirian. Tapi untuk perpisahan? Kalau untuk perpisahan terlihat agak sedikit jauh ya. Terlihat jauh. Karena bagaimanapun posisinya masih ditanamkan rasa cinta. Biarpun jenuh ini cinta masih ibaratnya dipertahankan. Ya, ketika memang emosi ya kamu mau ngambil keputusan.
Tapi ketika posisi lagi adem-adem aja ya kasihanlah, inilah itulah. Ya. Iya, Ko. Jadi kamu harus bisa ibaratnya ya nggak apa-apalah. Kamu harus bisa mendewasakan dia. Itu dia. Ya kalau dibilang perpisahan memang belum terlihat. Ya. Jadi apa yang udah disatukan ya jangan bisalah dipisah-pisahkan. Ibaratnya gitu. Karena Ko Antoni mau bilang sama kamu bahwa kata orang-orang jodoh di tangan Tuhan. Ya, Ko Antoni jelasin. Iya. Jodoh itu di tangan kita sendiri. Ya, Tuhan nggak pernah ikut campur untuk memilih jodoh kita. Emang siapa kita? Nah, makanya ketika kamu pacaran sama si A, nggak cocok putus. Sama si B pacaran nggak cocok putus. Ketika sama si C, kamu mau nggak jadi suami saya? Mau, kamu jadi istri kamu. Baru kamu datanglah ke KUA, ya kan? Baru Tuhan hadir di sana. Tuhan pun bilang, bener nggak ini? Ada saksinya nggak ini? Oh ini saksinya. Oke, kalau katanya memang dia berjodoh, ya udah saya sahkan, kata Tuhan. Tapi ketika udah menikah, Tuhan pun meninggalkan kita. Jangan kamu nanti nangis di pojokan. Tuhan, kenapa sih Tuhan ngasih pasangan kayak begini? Pasti begitu. Tuhan jahat banget ya. Tuhan dari atas bilang, kamu bodoh ya. Siapa yang ngasih pasangan sama kamu? Orang kamu cari sendiri kok. Itu ya. Jadi kita dikasih kebebasan sama Tuhan untuk mencari pasangan. Tinggal kita yang bisa memilih baik buruknya. Nah, paham ya? Iya. Oke. Jadi kalau menurut Koko, pesan Koko sama kamu jangan sampai terjadi perpisahan, ya. Pertahankan dulu sampai sekuat mungkin, sampai napas terakhir. Ya. Oke, apa lagi? Kesehatan, Ko. Kesehatan. Untuk kesehatan kamu kurang refreshing nih kelihatannya. Kurang jalan-jalan nih, ya. Jadi kalau ada rezeki nanti kamu bolehlah pergi-pergi ya ke laut kayak ke gunung itu bawa pasanganmu ya. Nah, bolehlah refreshing ya. Kalau untuk secara fisik yang terlihat di sini kamu sehat. Kamu nggak ada masalah ya. Tapi kamu butuh refreshing, butuh penyegaran, butuh happy-happy. Ya. Oke, apa lagi? Sudah ya, cukup ya. Badan Koko kasih banyak pertanyaan buat kamu, tapi hanya itu aja yang kamu tanyakan. Tapi luar biasa, teman-teman. Ya, dia berani mengungkapkannya. Nah, inilah tarot. Ya, boleh percaya, boleh tidak, karena ini permainan dunia. Nah, ya, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita tinggal menjalankannya dengan mengucapkan rasa syukur, dengan mengucapkan rasa semangat, ya, maka kesehatan, rezeki besar akan menjadi milik kita. Oke? Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Koko udah banyak ngobrol, kita udah buka tarot, udah mengungkapkan, mudah-mudahan apa yang dikatakan tarot di sini kamu lakukan. Ya, tapi tetap semuanya kembali ke kamu. Tinggal bagaimana kamu menjalankannya. Tapi tetap doa Koko beserta kamu, tetap memberikan yang terbaik untuk kamu, untuk asmara kamu, untuk keluarga kecil kamu. Semoga bahagia. Terima kasih, Koko. Oke, teman-teman, terima kasih. Dan selalu ikutin channelnya Caper, akan menampilkan tayangan-tayangan yang jauh lebih menarik. Oke, saya Koko Antoni. Tetap semangat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Ko.